Manusia terus membangun hal-hal yang katanya mustahil, dan geografi selalu memaksa mereka untuk menjadi kreatif. Bangunan-bangunan ini tampaknya menentang hukum fisika dan terkadang juga akal sehat. Mari kita mulai dengan nomor 40, Jembatan Storsøysundet di Norwegia. Para insinyur mengatakan kepada Norwegia bahwa jembatan ini tidak bisa dibangun. Badai saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Tapi mereka tetap membangunnya, dan hasilnya adalah jembatan mabuk. Lengkungan curam dan berkelok-kelok pada jembatan Storsøysundet bukan hanya sekedar pajangan. Badai pesisir begitu dahsyat sehingga para insinyur harus meninggalkan desain jembatan konvensional sepenuhnya dan membuat bentuk gelombang pada strukturnya hanya agar jembatan itu tetap berdiri. Bentuk ikoniknya membantu mengubah kekacauan menjadi stabilitas. Yang berikutnya, ini hanya disatukan dengan batu dan telah berdiri selama berabad-abad. Nomor 39, jembatan ini seolah tak mungkin ada. Terletak di sebuah taman di Jerman, jembatan iblis membentuk lingkaran batu yang sempurna saat dipantulkan di air di bawahnya. Tidak ada semen yang tersedia, jadi para insinyur harus sepenuhnya mengandalkan batu-batu yang saling menekan satu sama lain dengan cukup kuat untuk menjaga lengkungan tetap menyatu. Meskipun jembatan ini telah direnovasi pada tahun 2018, jembatan ini tetap ditutup untuk umum demi alasan keamanan. Tapi jembatan tidak harus membosankan, dan yang berikutnya ini contohnya. Nomor 38. Apa yang kamu lakukan ketika kamu membutuhkan jembatan untuk mobil, tapi ada penyeberangan pejalan kaki di jalurnya? Nah, kamu membangunnya di atasnya. Itulah yang dilakukan Seoul dengan jembatan Bonpo. Mobil bisa menyeberangi air dengan mudah, sementara jembatan Jianso yang lama di bawahnya tidak seberuntung itu. Jembatan itu akan tenggelam di bawah air setiap kali sungai Han meluap. Nantikan terus. Nanti kamu akan melihat jembatan yang bisa dilipat menjadi roda yang sempurna. Itu benar-benar luar biasa. Nomor 37 di India. Beton dan baja tidak bertahan lama di hutan. Jadi orang-orang Warhasi berhenti membangun jembatan dan mulai menumbuhkannya. Mereka membimbing akar pohon karet melintasi sungai dengan menggunakan batang pohon yang dilubangi. Ini pekerjaan yang lambat. Terkadang butuh waktu 15-20 tahun. Tapi ketika jembatan itu sudah siap, jembatan itu bisa menahan 50 orang sekaligus. Oke, pertanyaan cepat. Menurutmu, kamu bisa berjalan di atas jembatan yang terbuat dari rumput? Nomor 36. Bayangkan menyeberangi jurang yang dalam di pegunungan Andes di atas jembatan yang terbuat dari rumput. Itulah tepatnya jembatan Keswa Chaka. Jembatan ini terbuat dari 20.000 pon rumput icu yang dikepang dengan tangan, membentang sepanjang 92 kaki, dan dianyam menjadi kabel-kabel besar serta lantai yang bergoyang. Jembatan ini dibangun hanya dalam 3 hari oleh komunitas lokal Quechua, mewakili tradisi yang telah berlangsung tanpa putus selama 500 tahun. Jembatan ini memang terlihat menakutkan, tapi entah bagaimana bisa berfungsi dan sangat cocok untuk pegunungan. Dan sekarang, sesuatu yang lebih mirip uji nyali daripada jembatan. Nomor 35, Jembatan Tali Buluh Karaka di Irlandia Utara. Sebuah pulau kecil di Irlandia Utara yang digunakan oleh para nelayan benar-benar tidak dapat diakses dengan perahu selama musim salmon, dan jurang di sana terlalu curam untuk dibangun struktur permanen apapun. Solusi mereka adalah sebuah jembatan tali tanpa penyangga yang sebenarnya, dan selama bertahun-tahun hanya memiliki satu pegangan tangan. Jembatan ini terbuka untuk umum, siapa saja bisa membayar sekitar $20 untuk mengetahui apakah mereka menderita vertigo. Selanjutnya, apakah ini jembatan atau jam? Kenapa tidak keduanya? Nomor 34. Berkat perhatian terhadap lingkungan, jembatan jam matahari di California tidak memiliki pilar di dasar sungai. Sebagai gantinya, sebuah tiang miring setinggi 217 kaki menopang platformnya. Pada saat titik balik matahari musim panas, bayangannya berubah menjadi jam matahari yang berfungsi. Bergerak sekitar 1 kaki per menit, bayangan itu memungkinkan Anda menyaksikan rotasi bumi secara langsung. Sekarang mari kita lihat jembatan di mana orang-orang tidak hanya menyeberang, tetapi juga tinggal di atasnya. Nomor 33, Ponte Vecchio di Firenze melanggar semua aturan. Kebanyakan jembatan hanya dilalui lalu lintas, tapi yang satu ini menopang toko-toko dan rumah-rumah. Setelah banjir dahsyat menghancurkan jembatan asli pada tahun 1333, Firenze membangun jembatan yang lebih kuat lagi, yang bisa bertahan dari sungai Arno yang rawan banjir selamanya, sambil menopang 3 lantai bangunan di atasnya. Selanjutnya, percaya atau tidak, kamu bisa berlayar dengan perahu di atas jembatan berikutnya. Nomor 32. Percaya atau tidak, di Jerman, kamu bisa melihat kapal berlayar di atas jembatan yang melintasi sungai.
Jembatan air Magdeburg sepanjang 3.000 kaki ini berfungsi sebagai bak mandi beton raksasa, memungkinkan kapal-kapal untuk bepergian antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Pada dasarnya, ini adalah akuaduk yang dapat dilayari terpanjang di dunia. Selesai dibangun pada tahun 2003 dengan biaya €0,5 miliar. Ini adalah bukti bahwa terkadang cara terbaik untuk menyeberangi air adalah dengan lebih banyak air. Dan ini baru permulaan. Tunggu sampai Anda melihat jembatan yang berputar, mengapung, dan bahkan menghilang ke dalam awan. Nomor 31, Jembatan Ratu Emma di Curaçao. Dasar Laut Teluk terlalu lunak untuk menambatkan fondasi konvensional apapun, yang berarti seluruh jembatan harus mengapung atau tidak bisa ada sama sekali. Jadi Jembatan Ratu Emma pada dasarnya adalah rakit raksasa yang mengapung melintasi teluk dalam di Curaçao. Dua mesin diesel mengayunkan salah satu ujungnya terbuka seperti pintu untuk membiarkan kapal lewat, sehingga mendapat julukan nenek tua yang berayun. Jembatan ini bahkan bisa bertahan dari badai tropis dengan mengikuti gelombang, bukan melawannya. Belanda dan kanal memang tidak bisa dipisahkan, dan itu berarti ada jembatan-jembatan unik. Nomor 30. Di Belanda, jembatan Slauerhof terangkat ke udara seperti lengan mekanik raksasa untuk membiarkan perahu lewat di bawahnya. Semuanya hanya dalam 3 menit. Kanal yang sibuk membuat jembatan ini harus bisa dibuka dengan cepat tanpa memperlambat lalu lintas kota. Jembatan ini dikenal sebagai jembatan angkat terbang, tapi penduduk setempat lebih suka menyebutnya jembatan katak karena bentuknya yang tidak biasa. Nanti Anda akan melihat sebuah jembatan yang menumpuk 2 jalan 6 lajur di atas satu sama lain. Bayangkan seperti bus tingkat tapi dalam skala yang sangat besar. Tapi sebelumnya, kalau Anda berkedip, Anda akan melewatkan sesuatu yang istimewa. Nomor 29. Pernahkah Anda melihat jembatan berkedip? Jembatan Millennium Gateshead melakukan hal itu, memiringkan 2 lengkungannya di atas Sungai Tyne untuk membiarkan kapal lewat di bawahnya. Karena banyaknya lalu lintas, pembangunan jembatan penyeberangan pejalan kaki permanen tidak memungkinkan, dan kota menolak membangun apapun yang terlihat industrial di samping kawasan budaya barunya. Jadi mereka menciptakan sebuah jembatan yang seolah-olah menggoda kapal yang lewat. Sekarang mari kita menuju Tiongkok dan melihat sebuah jembatan yang mungkin bisa membuatmu pusing. Nomor 28, Jembatan Nanpu di Tiongkok. Shanghai tidak memiliki ruang di kedua sisi sungai untuk jalan akses panjang yang dibutuhkan oleh jembatan setinggi ini. Jadi para insinyur harus menumpuk jalan aksesnya secara vertikal seperti spiral, bukan membentangkannya secara horizontal di seluruh kota. Spiral ganda di sisi Pudong adalah yang terbesar di dunia. Cobalah untuk tidak pusing saat Anda mengendarainya. Jembatan berikutnya terinspirasi oleh DNA manusia, nomor 27. Helix Bridge di Singapura berputar seperti untayan DNA raksasa, menciptakan jalur pejalan kaki yang unik. Sejak tahun 2010, lampu LED telah menerangi pasangan huruf berwarna, C dan J dalam warna merah, A dan T dalam warna hijau, yang mewakili blok pembangun DNA. Desainnya yang sengaja dibuat kidal, bahkan membuatnya masuk dalam Hall of Fame DNA Kidal. Berapa banyak jembatan yang bisa mengklaim hal itu? Jembatan berikutnya ini, apakah ini mimpi para pencari sensasi atau hanya ilusi optik? Nomor 26. Beberapa foto jembatan Eshima Ohashi di Jepang membuat tanjakannya yang curam terlihat seperti tebing vertikal atau wahana roller coaster. Pada kenyataannya, gradien 6,1% pada jembatan ini hanya cukup untuk kapal-kapal bisa lewat dengan aman di bawahnya. Dengan panjang 1,1 mil ini adalah jembatan rangka kaku terbesar di Jepang dan dibangun untuk tahan terhadap gempa bumi. Sementara itu, membangun jalur pejalan kaki berikutnya adalah tantangan, bahkan untuk helikopter. Nomor 25. Langkawi Skybridge adalah salah satu jalur pejalan kaki paling terpencil di dunia, tergantung pada satu tiang setinggi 269 kaki di lereng Gunung Malaysia. Setiap bagian harus diangkat ke puncak oleh helikopter angkut berat. Dengan panjang 410 kaki ini, juga merupakan salah satu jembatan gantung melengkung terpanjang di dunia. Dan meskipun dengan semua rekayasa itu, biaya pembangunannya hanya sekitar $1,2 juta. Kita sudah melihat gelombang, berkedip, dan banyak sekali kawat, dan itu baru permulaan. Mari kita lanjutkan tur jembatan yang membingungkan ini. Nomor 24. Golden Bridge di Vietnam didukung oleh 2 tangan besar dari fiberglass. Jalur pejalan kaki sepanjang 490 kaki ini melengkung di sekitar lereng gunung. Dengan tangan-tangan tersebut mengangkat jalur emas tinggi ke udara. Itu seharusnya mewakili tangan Tuhan yang mengangkat pita emas. Dan ketika Anda membangun sebuah jembatan, sekalian saja buat yang besar. Nomor 23.
Viaduk Mio adalah salah satu jembatan tertinggi di dunia, menjulang lebih dari 1.100 kaki, lebih tinggi dari Menara Eiffel. Dikelilingi oleh ngarai yang dalam, jembatan ini sering diselimuti awan, membuat Anda merasa seperti sedang mengemudi di langit. Jembatan ini secara luas dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar rekayasa modern, dan ketika metode konstruksi biasa tidak berhasil, mintalah bantuan tentara. Nomor 22, Jembatan Sungai Sidu di Tiongkok. Helikopter tidak bisa melintasi ngarai itu. Angin merobek kabel-kabel itu, jadi para insinyur melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya. Mereka menembakkan roket melintasi jurang tersebut. Langkah ini menghemat berbulan-bulan pekerjaan berbahaya. Kabel-kabel besar jembatan ini sangat kuat, sehingga masing-masing dapat menahan beban hingga 43 juta pon, menjaga struktur tetap aman di atas ngarai. Selanjutnya, sebuah ikon rekayasa modern. Tapi sebelumnya, mari kita lihat sebuah struktur tahan bom. Nomor 21, tinggi di pegunungan Himalaya, jembatan Chenab menjulang hampir 1.200 kaki di atas dasar sungai di Jammu dan Kashmir, India, menjadikannya jembatan kereta api tertinggi di dunia. Tanpa ruang untuk pilar, para insinyur membangun lengkungan baja sepanjang 1.500 kaki yang membentang di atas sungai Chenab. Dibangun untuk bertahan selama 120 tahun, jembatan ini dapat menahan angin kencang, gempa bumi, dan bahkan ledakan hingga 40 ton TNT. Selanjutnya, tahukah Anda bahwa Menara Eiffel bukanlah desain besar pertama sang arsitek? Nomor 20. Viaduk Garabi karya Gustave Eiffel pernah menjadi jembatan tertinggi di dunia dengan lengkungan besi parabola sepanjang 541 meter. Warna merah mencoloknya memang dirancang agar menonjol dari lingkungan sekitarnya. Viaduk tersebut juga menunjukkan keahlian Gustave Eiffel dalam konstruksi besi, bertahun-tahun sebelum ia membangun monumen terkenalnya di Paris. Sekarang menjadi salah satu jembatan paling terkenal dalam dunia sastra. Nomor 19. Viaduk Glenfinnan dibangun dari beton massa tanpa tulangan, struktur besar pertama dari jenisnya sejak zaman Romawi. Membentang lebih dari 1.200 kaki, viaduk ini kemudian menjadi terkenal di seluruh dunia berkat Harry Potter. Kami tidak mungkin membuat video tentang jembatan tanpa sedikit membahas bangsa Romawi, bukan? Nomor 18. Viaduk Romawi Pont du Gard dibangun 2000 tahun yang lalu tanpa setetes pun semen. Dengan 3 tingkat lengkungan, jembatan ini berdiri setinggi 160 kaki dan sepenuhnya mengandalkan gravitasi serta gesekan untuk mengunci batu-batunya agar tetap menyatu. Selama berabad-abad, jembatan ini mengalirkan 44 juta galon air setiap hari dan masih berdiri hingga sekarang. Jadi, bagaimana jembatan bisa bertahan dalam cuaca ekstrim? Kanada punya jawabannya. 17. Kanada disebut Great White North bukan tanpa alasan. Sungai-sungai membeku dan lapisan es bisa menghancurkan pilar jembatan biasa. Confederation Bridge berbeda. Jembatan ini menggunakan penyangga berbentuk kerucut yang memaksa es naik ke atas dan pecah oleh beratnya sendiri. Dengan panjang 8 mil, ini adalah jembatan terpanjang di Kanada dan jembatan terpanjang di dunia yang melintasi air yang tertutup es. Rekayasa yang sangat keren. London juga memiliki banyak landmark ikonik, dan jembatan berikutnya adalah salah satunya. Nomor 16. Tower Bridge, jembatan paling terkenal di London, menggunakan pemberat tersembunyi di dalam towernya untuk mengangkat dek besar agar kapal-kapal tinggi bisa lewat. Ram hidrolik yang awalnya digerakkan oleh uap dapat membukanya dalam beberapa menit, dan bahkan hingga hari ini kapal-kapal masih memiliki hak utama untuk lewat. Membentang sepanjang 800 kaki sejak tahun 1894, jembatan ini telah dibuka lebih dari 400.000 kali. Selanjutnya, sebuah simbol dari New York. Nomor 15. Ketika memikirkan cakrawala New York, Anda mungkin langsung membayangkan Brooklyn Bridge. 14.000 mil kawat baja membuat jembatan ini 6 kali lebih kuat dari yang seharusnya, memastikan jembatan ini tidak akan pernah gagal. Sebagian besar keberhasilan jembatan ini berasal dari Emily Rebling yang mengawasi proyek ini selama bertahun-tahun ketika suaminya, kepala insinyur, terbaring sakit. Saat merancang sebuah jembatan, Anda harus memikirkan hal-hal yang tak terduga. Nomor 14. Jembatan Sydney Harbour di Australia sebenarnya bisa memanjang dan menyusut hingga 7 inci setiap hari berkat panas matahari. Untuk mengatasinya, engsel raksasa di bagian dasar memungkinkan jembatan ini bernapas saat suhu berubah. Jembatan ini dibangun dengan 6 juta paku keling, menjaga baja tetap terhubung erat meskipun bergerak. Para insinyur belajar dengan susah payah bagaimana menjaga jembatan berikutnya tetap berdiri. Nomor 13. Bencana jembatan Tai tahun 1879 mengejutkan Skotlandia. Jadi ketika para insinyur merancang jembatan Forth di dekatnya, mereka mengambil pendekatan baru yang berani. Mereka menggunakan baja
untuk pertama kalinya pada jembatan besar di Britania dan desain cantilever untuk menahan angin kencang yang menyebabkan runtuhnya jembatan sebelumnya. Tepat di utara Edinburgh, jembatan ini telah berdiri sejak tahun 1890 dan tetap menjadi salah satu jembatan kereta api terkuat di dunia. Selanjutnya, mari kita pergi ke beberapa jembatan paling terkenal dan romantis di dunia. Nomor 12, Bridge of Sighs di Venesia dibangun pada tahun 1600 untuk mengawal para tahanan dari Istana Doge langsung ke sel mereka, memberi mereka satu pandangan terakhir ke kota melalui jendela kecil yang dipasangi jeruji. Lengkungan sempitnya telah menahan batu kapur itu tetap di tempatnya selama lebih dari 400 tahun. Saat ini jembatan itu menjadi favorit di Instagram, tetapi bagi para tahanan yang melewatinya, pandangan terakhir itu disertai dengan desahan. Jembatan berikutnya adalah salah satu yang paling mengesankan di dunia, nomor 11. Jembatan Urasun mengalami krisis identitas. Ini adalah jembatan dan terowongan sekaligus. Menghubungkan Denmark dan Swedia, para insinyur membangunnya seperti ini untuk menjaga lalu lintas udara dari Bandara Copenhagen yang berdekatan tetap lancar, menyediakan jalur aman bagi kapal, dan mencegah aliran es menghalangi selat. Sebuah pulau buatan menandai pintu masuk ke terowongan. Ini adalah keajaiban rekayasa modern dan menjadi pengalaman perjalanan darat yang tak terlupakan. Kita telah melewati jembatan ilusi, akar hidup, rakit terapung, lilitan DNA, dan desain-desainnya semakin menarik saja. Selanjutnya adalah sebuah jembatan yang mungkin merupakan jembatan paling terkenal di dunia, nomor 10, pasang surut, kabut, dan ancaman gempa bumi. Jembatan Golden Gate telah menghadapi semuanya, tapi ancaman terbesarnya bukanlah alam, melainkan manusia. Pada ulang tahunnya yang ke-50, hingga 1 juta orang memadati jembatan itu, menambah beban lebih dari 30 juta pon. Lengkungan jembatan menjadi rata, kabel-kabel gantungnya berderit dan sesaat tampak seolah-olah jembatan itu akan runtuh. Namun berkat rekayasa tekniknya yang luar biasa, jembatan itu tetap kokoh. Tapi alam memaksa para perancang untuk memikirkan ulang jembatan berikutnya. Nomor 9. Jembatan Akashi Kaikyo di Jepang mampu menahan topan dan gempa bumi. Dan itu sangat berguna. Selama pembangunan, gempa besar menggeser fondasi, mengancam untuk menghancurkan rencana yang sudah ada. Namun, para insinyur Jepang memperpanjang bentang tengahnya sejauh 1 meter, mengubah bencana menjadi mahakarya rekayasa teknik. Sementara itu di Turki, jembatan tidak hanya menjadi jalur lalu lintas, tetapi juga memiliki makna. Nomor 8. Jembatan Çanakkale di Turki melampaui jembatan Akashi Kaikyo sebagai jembatan gantung terpanjang di dunia dengan bentang hampir 6.600 kaki. Desainnya penuh dengan simbolisme. Nama dan tinggi menaranya menghormati kemenangan Angkatan Laut tahun 1915, sementara panjangnya merayakan 100 tahun Republik Turki. Ada yang bisa menebak jembatan di posisi teratas kita? Tetap di sini dan cari tahu. Nomor 7. Jembatan Ruski di Siberia harus dirancang untuk menghadapi suhu dingin ekstrim, di mana penumpukan es bisa membuat jembatan menjadi sangat berat dan berbahaya. Pilar-pilar berstandar militer dan pelindung kabel anti-es mencegah penumpukan es, memungkinkan jembatan ini bertahan pada suhu serendah minus 40 derajat Fahrenheit. Meskipun harganya mencapai $1 miliar, para kritikus menyebutnya sebagai proyek gengsi karena hanya sekitar 25% dari pulau yang dihubungkannya yang benar-benar beraspal. Selanjutnya, saat jembatan dibuat raksasa. Nomor 6, jembatan Hong Kong Zhuhai Macau sepanjang 34 mil di Tiongkok adalah mega proyek besar, menghubungkan 3 jembatan kabel panjang, sebuah terowongan bawah laut, dan 4 pulau buatan, menjadikannya penyeberangan laut terpanjang di dunia. Dibangun untuk bertahan selama 120 tahun ini adalah keajaiban rekayasa. Namun proyek ini tidak lepas dari kontroversi. Populasi lumba-lumba di dekat jembatan menurun hingga 60% antara April 2015 dan Maret 2016, dengan para konservasionis menyalahkan proyek konstruksi tersebut. Namun ambisi jembatan Tiongkok tidak berhenti sampai di situ. Nomor 5. Jika Anda mulai mengemudi di jembatan Danyang Kunsan saat matahari terbit, Anda tetap belum akan sampai ke ujung lainnya pada tengah hari. Mengangkut kereta berkecepatan tinggi melintasi perairan, sawah, dan lahan rawa, jembatan ini dibangun untuk menghadapi tanah yang lunak dan tidak stabil di delta Sungai Yangtze. Alih-alih mengambil risiko retak di permukaan tanah, para insinyur mengangkat seluruh jalur ke atas, lebih dari 2.000 pilar, beberapa di antaranya setinggi 100 kaki. Sekarang jembatan ini memegang rekor dunia Guinness sebagai jembatan terpanjang di dunia. Jadi apa yang Anda lakukan ketika alam melemparkan segala macam tantangan kepada Anda? Anda beradaptasi. Nomor 4. Jembatan Rio Ontario di Yunani menghadapi hampir semua tantangan yang bisa dibayangkan. Air yang galam, tanah yang tidak stabil, gempa bumi, bahkan pergeseran lempeng tektonik. Jadi para insinyur pun menjadi kreatif.
Mereka memperkuat dasar laut dengan ratusan pipa baja berongga dan meletakkan pilar-pilar di atas lapisan kerikil yang tebal. Saat terjadi gempa bumi, menara-menara itu dirancang untuk bergerak mengikuti getaran, sementara kerikil menyerap energinya. Itulah cara jembatan sepanjang 7.400 kaki tetap utuh meski tanah di bawahnya tidak tetap utuh. Sekarang mari kita menuju ke Skotlandia, di mana cuaca selalu membuat segalanya menjadi sulit. Nomor 3, saat para insinyur merancang Queen's Ferry Crossing, mereka tahu bahwa angin akan menjadi musuh utama. Angin kencang yang sering terjadi telah menutup Forth Road Bridge di dekatnya, dan jembatan ini dimaksudkan untuk menjadi jembatan yang tidak pernah ditutup. Namun pada tahun 2020, cuaca Skotlandia menjadi penentu akhir ketika penumpukan es memaksa jembatan itu ditutup. Selanjutnya, bagaimana kalau ada jembatan dengan atraksi unik yang keren? Nomor 2, sebagian besar jembatan bersifat statis, tapi tidak dengan Paddington Rolling Bridge di London. Alih-alih terangkat atau berayun, piston hidrolik menarik jalur pejalan kaki sehingga seluruh struktur melengkung membentuk roda yang sempurna. Dalam hitungan detik, sebuah infrastruktur yang kaku berubah menjadi patung yang dapat menopang dirinya sendiri. Dan sekarang, akhirnya, jembatan terakhir ini benar-benar pamer. Nomor 1, jembatan Sungai Yangtze Gangyansa di Tiongkok menumpuk 2 jalan 6 lajur di atas satu sama lain untuk menjaga lalu lintas di Wuhan tetap lancar. Dengan biaya 1,2 miliar dolar dan membentang hampir 5.600 kaki, jembatan ini memegang rekor sebagai bentang jembatan 2 tingkat terpanjang di dunia. Jembatan ini dibangun dengan struktur gelagar rangka baja yang sepenuhnya dilas, yang menghemat penggunaan baja sebesar 10,2% dibandingkan dengan metode tradisional. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar membuat perbedaan. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa lagi di Mappack.